Halo, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana mengurus kartu jaminan kesehatan nasional, kartu Indonesia Sehat, atau lebih gampangnya kita mengenal BPJS yang gratis atau tidak membayar. Karena BPJS ini ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat melalui dana APBN maupun pemerintah daerah melalui dana APBD. Teman-teman, bagaimana atau apa manfaat dari program JKN KIS ini? Yang pertama, peserta program JKN KIS ini cukup membawa kartu tanda penduduk sebagai ganti dari kartu peserta. Jadi sekarang tidak ada lagi kartu peserta, tetapi cukup menunjukkan KTP. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah dengan menunjukkan KTP, maka peserta dapat atau mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar. Jadi di puskesmas terdekat. Kemudian yang ketiga, perlu diketahui bahwa dengan menunjukkan KTP, data peserta akan atau sudah terintegrasi dengan sistem di BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan, sehingga pasti akan mendapatkan layanan administrasi dan layanan kesehatan. Nah, apa-apa saja yang diperlukan dalam mengurus kartu JKN KIS ini? Kita ikuti paparan berikut ini. Saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Kemana harus mengurus? Yang paling utama adalah mengurus di kantor dinas sosial di kabupaten tempat teman-teman berdomisili. Kemudian yang kedua, kantor BPJS ini hanya sebagai pelengkap atau mungkin tempat untuk bertanya-tanya, karena terintegrasi dengan kantor dinas sosial mengenai kartu jaminan nasional, kartu Indonesia Sehat. Nah, apa saja syarat yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kartu keluarga. Jadi teman-teman harus sudah terdaftar di kartu keluarga yang aktif ya. Di sana ada NIK dan juga KTP. Jadi fotokopi kartu keluarga, kemudian fotokopi KTP. Kemudian yang ketiga yaitu surat keterangan miskin dari kepala desa atau lurah. Jadi teman-teman harus minta surat keterangan tidak mampu ke desa di mana teman-teman berdomisili. Kemudian yang keempat, sudah pernah dirawat di puskesmas terdekat.
Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 5, syarat nomor 5, yaitu surat rekomendasi dari dokter yang merawat yang menerangkan penyakitnya. Nah, jadi itu syarat yang harus dipenuhi. Nanti akan dibawa ke dinas sosial. Nah, kemudian selanjutnya, berapa rangkap berkas yang diajukan? Jadi syarat-syarat yang di atas tadi itu masing-masing dibuat 3 rangkap, ya. Jadi ada yang fotokopi, ada yang asli. Yang asli adalah surat keterangan tidak mampu dari desa, kemudian surat rekomendasi dari dokter, ya, di puskesmas itu. Itu yang asli. Yang lain fotokopian semuanya. Tetapi kalau perlu untuk jaga-jaga seperti KK dan KTP, itu yang asli juga harus dibawa, ya, tetapi tidak disertakan sebagai berkas, ya. Yang disertakan itu adalah fotokopiannya. Berapa lama prosesnya dari mulai mengajukan sampai dengan jadinya? Nah, ini saya tidak bisa mengatakannya, teman-teman. Tetapi menurut pengalaman saya, dan pengalaman saya ini tidak pasti benar, ya. Jadi jangan diikuti karena yang pertama saya sibuk sehingga tidak ada waktu kesempatan untuk ngecek di kantor dinas sosial. Nah, pada waktu itu setelah 1 bulan berlalu baru saya cek di kantor itu, ternyata sudah didaftarkan, artinya sudah ada nomor pesertanya. Nah, jadi waktu yang saya lewati itu sekitar 1 bulan, ya. Tetapi mungkin teman-teman bisa tanya, jadi tanyakan saja dengan petugas di kantor, ya. Jadi tidak pasti nanti petugas juga akan menjawabnya kira-kira sekian sekian hari atau sekian minggu atau sekian bulan. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa dinas sosial di kabupaten itu kemarin katanya juga dia mengajukan ke kantor BPJS pusat barangkali, ya. Saya tidak paham juga, ya. Kan ada dua program, ya, ada 2 bantuan, menerima bantuan iuran itu dari APBN atau APBD. Tentu yang dari APBN dia harus mengajukannya ke kantor pusat, ya. Kalau APBD tentu cukup di daerah. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya katakan untuk lama pengajuannya. Apakah kartunya langsung aktif? Ya, pada saat saya memperoleh nomor peserta itu, saya tanyakan apa langsung aktif bisa digunakan. Katanya ya langsung bisa digunakan. Dan karena yang saya usulkan ini tetangga saya, kebetulan saat ini sedang dalam keadaan tidak di rumah sakit atau tidak sakit, sehingga belum dicoba untuk digunakan. Tetapi kata petugas di kantor BPJS itu sudah aktif dan bisa digunakan. Kemudian apakah peserta mendapatkan kartu?
Tadi saya katakan tidak mendapatkan kartu, ya. Sebetulnya bisa dicek sendiri ya, tetapi saya tidak tahu atau belum mencoba bagaimana cara ngeceknya. Dan yang saya lakukan pada saat saya mendapatkan jawaban dari petugas di dinas sosial yang katanya sudah didaftarkan, dan beliau meminta saya untuk mengeceknya di kantor BPJS gitu ya. Saya tidak disuruh untuk diajari untuk ngecek sendiri, tetapi diperintahkan untuk minta bantuan ke kantor BPJS untuk ngecek dengan menunjukkan KK, ya, menunjukkan KK apakah nomor NIK yang di KK ini sudah terdaftar sebagai peserta program JKN KIS apa belum gitu. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Dan yang penting dengan menunjukkan KK atau KTP, pihak petugas sudah tahu mengenai peserta program JKN KIS. Artinya, misalnya kita tidak mengecek tetapi dari petugas dinas sosial sudah mengatakan sudah terdaftar, maka langsung connect ya, langsung connect dengan fasilitas kesehatan di tempat kita dirawat ya, di puskesmas. Jadi mereka sudah tahu. Dan yang menjadi kartu itu sekarang ini adalah KTP, yaitu dengan NIK. Jadi NIK sebagai identitas peserta program JKN KIS gitu ya. Walaupun ada nomor tersendiri sebetulnya, ada nomor peserta ada, tetapi kita cukup menunjukkan KTP ya, dengan NIK itu yang dipakai sebagai identitas. Lalu apakah ada biaya administrasi? Ya, tidak ada. Ya, saya hari ini baru saja selesai mengurus dan saya tidak keluar biaya sepeser pun, tidak ada yang memintanya, dan karena ini adalah pelayanan untuk masyarakat yang miskin, maka tentu pelayanannya dilaksanakan dengan sangat baik ya. Para petugas dinas sosial ramah, petugas di kantor BPJS juga ramah. Intinya pokoknya pelayanannya sangat prima ya. Dan kita patut bersyukur bahwa pelayanan terhadap rakyat di negeri kita ini sudah semakin baik. Jadi demikian teman-teman, sekedar berbagi pengalaman tentang bagaimana mengurus peserta atau mengajukan sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional, dalam hal ini kesehatan Kartu Indonesia Sehat ya, atau JKN KIS. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih.